Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Subhanaka la ilma lana illa anta alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadara salatu fi masjidin jama'atin thumma qa'ada yazkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'ataini kana lahu ka'ajri hajjati umrah tamman. Hadis riwayat. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ni gini kita hadir di masjid emas sempajang berjamaah salat subuh. Thumma qa'ada yazkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsi. Kemudian dia luangkan waktunya duduk-duduk. Yazkurullah, mengingat Allah. Jadi yang dimaksudkan mengingat Allah itu luas. Pengajian, zikir, itu semua masuk dalam kategori mengingat Allah. Hatta tatlu asy-syamsu kana engkani mumpuk matana soe. Tsumma shalla rak'ataini, lalu dia lakukan salat sunat 2 rakaat. Kana lahu ka'ajri hajjati umrah tamman. Lolongan itu apalah haji sebuah umrah suku. Ini adalah paket mulai dari solat berjamaah subuh, pengajian sampai solat sunat 2 rakaat. Jadi solat sunat 2 rakaat di sini solat duha, ya. Jadi yang biasa didengar dari kata suruh. Ya, di sini perlu saya luruskan dulu bahwa istihari terbanyak solat duha. Jadi solat isyraq itu ya, supaya jangan ada yang salah paham bahwa solat isyraq itu bagian dari solat duha. Dan boleh juga langsung sekali niatnya duha, boleh. Ya. Jadi apabila amalan ini kita amalkan di dalam bulan suci Ramadan, maka otomatis berlipat tuh. Kita yang lalu pengajian subuh sampai sholat duha itu rutin setiap saya datang setiap bulan. Itu 1 kali haji, 1 kali umrah pahalanya. Dan ingat, jangan juga ada yang salah paham, bukan berarti menggugurkan haji dan umrah. Pahalanya sama dengan haji dan umrah, bukan menggugurkan kewajiban haji dan umrah, ya. Hanya pahalanya, begitu kayanya Allah, ya. Jadi amalan ini kalau kita amalkan di dalam bulan suci Ramadan, dapat dipastikan bahwa kita akan mendapat pahala haji dan umrah 70 kali haji, 70 kali umrah pahalanya. Jadi setiap amal ibadah yang kita lakukan, seyogianya kita ilmui. Ya, itulah sehingga saya sampaikan tadi malam itu bahwa apapun kita lakukan itu seyogianya kita ilmui.
Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lanjutan bahasan kita tadi malam. Jadi kita ini berbicara masalah tasawuf akhlak ini luas dan dalam. Jadi saya mulai dari hakikat daripada bismillah itu sendiri. Makna dan rahasia basmalah. Kita lakukan pendalaman. Dengan huruf ba satu titik. Bagaimana jalan ceritanya awalnya itu? Jalan ceritanya engka dua penderita awali. Ini saya dapatkan dari guru saya langsung antara mulutnya dengan telinga saya. Waktu ku bikin matareka mak guru. Engka dua situ dange. Ia dua penderita berdialog. Nah itu naron dari penderita awal di dialognya pasti larinya ke ilmu laduni. Pasti larinya ke ilmu laduni. Agar ya si ilmu laduni, ilmu langsung poler Tuhan Allah Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa Allah mengajarkan ilmunya kepada hambanya itu kita sudah paham di dalam Quran surah Al-Alaq. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Allama bil qalam, Allah mengajarkan ilmunya dengan perantaraan kalam. Penafsiran dari segi kalam yaitu melalui bangku sekolah, bangku kuliah. Itu namanya bil qalam. Lalu yang kedua, allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan ilmunya kepada hambanya yang dia belum ketahui. Inilah yang dimaksud ilmu laduni. Ilmu langsung oleh Tuhannya bagi hambanya yang dia kehendaki. Adakah seperti itu? Nabi SAW ada mengatakan, man amila ilma warasallahu ilma ma lam ya'lam. Ni gini kita ngamalkan ipak disengenah ipam manariwi ripuang Allah Ta'ala pak disengen angdik disengen. Inilah yang disebut ilmu laduni. Allah mewariskan ilmunya kepada hambanya yang dia belum ketahui. Jadi kalau kita mau dapatkan ilmu laduni itu, usahanya itu adalah pengamalan ilmu syar'i. Pengamalan ilmu syar'i. Jadi kapan kita amalkan ilmu syar'i, maka insya Allah akan muncul ilmu laduni. Ya, jadi begitu. Lalu dialog dari dua penderita awal ini, pertama mahkotanai, apakah yang paling pertama ada sebelum dunia dan isinya ada? Ini pertanyaannya pertama. Apakah yang paling pertama ada sebelum dunia beserta isinya ada? Beliau mengatakan setitik cahaya.
Setitik cahaya. Itulah huruf ba. Siapa setitik cahaya itu? Dia ingin dikenal. Napasengan ni alena setitik cahaya itu totong irisin di makada iga Allah ya tonnaro huruf pertama di dalam Al-Quran alif. Setitik cahaya ini dapat singin alena totong ni alif Allah, inilah yang disebut Anwar, Sang Maha Cahaya, Sang Maha Hidup. Huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Bahkan la awwaluhu wa la akhiruhu. Digaga pamulana diga pancapuranda. Siapa dia? Sang Maha Cahaya, Allah. Lalu dia ingin dipuji, belum ada memujinya. Ingin disembah, belum ada yang menyembahnya. Melo ipuji, dia pagaga mampuji. Melo isompa, dia pagaga masompa. Lalu dia mengeluarkan cahaya dalam cahayanya. Mapasut tajam rita jannah. Cahaya yang keluar dari dia ia naro mak barisi diase alif diase na a. Ia naro mak baris diase alif diase na a. Te putonni sakda simula jajinda lino a. Si sumpun itu sadana anak loloy. Siapa dia? Nurun nubuah. Nurun nubuah. Tajanna nabita. Ai ar-ruh, bapak roh. Bapak roh. Kenapa dikatakan Bapak Roh? Karena dialah yang paling pertama keluar dari Sang Maha Cahaya. Jadi Sang Maha Cahaya disebut Al-Hayat, Nurun Nubuwah disebut Ar-Ruh. Jadi Al-Hayat, Ar-Ruh. Jadi Al-Hayat adalah Sang Maha Cahaya Allah. Ar-Ruh, Nurun Nubuwah berasal dari Anwar, Polri, Puangnya. Itulah sehingga diperkuat lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Majupunna ia nyawai lillah Polri, Puangnya. Wa inna ilaihi raji'un. Majupunna ia nyawai ilaihi raji'un. Melo rewa di Puangnya. Ya. Jadi Nurul Nubuwah ini ia terasa bersiasa alif besena a. Ternyata setelah Nurul Nubuwah
keluar dari al-hayat, melotoi puji, melotoi sumpah. Dia juga mau dipuji, dia juga mau disumpah. Sementara al-hayat mapasu tajan rita janna sarkom angka mapuji angka masumpah. Ya. Lalu apa lanjutan cerita itu? Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Kebijaksanaan Allah ini saya ramu dengan bahasa yang mudah dicerna. Kebijaksanaan Allah, dia melakukan kompetisi. Apa yang dimaksud kompetisi? Saling sembunyi-sembunyi. Jadi intinya reki makada makwe. Kita berkompetisi. Kita saling sembunyi-sembunyi. Siapa yang kalah, siapa yang menang. Nah, disinilah awal mulanya sesuatu sehingga sampai hari ini selalu ada berkompetisi. Karena memang dasarnya ada. Jadi Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Dia mengeluarkan kebijakan, kita berkompetisi. Siapa yang kalah, siapa yang menang. Ini kata jawabannya Pandita Aulidinri. Nah, saling sembunyi-sembunyi. Ar-Rum mengatakan, saya dulu sembunyi. Saya dulu sembunyi. Di mana dia sembunyi? Di mana dia sembunyi? Ni tairi al-hayat. Ni tairi wangi. Gangkana cau yalena. Cau ireke bersembunyi. Lalu dibalik. Al-hayat sembunyi dalam cahayanya sendiri. Maka suburi tajanna. Dia sembunyi dalam cahayanya. Engka sakda digaga ujuk. Gangkanda alina tu si cau ureke masapa. Engka sakda digaga ujuk. Gangkanda cau masapa. Lalu apa yang terjadi lanjutannya? Cau masapa mengaku ni arruh. Cau nak mengaku nak. Maka dia al-hayat aga bentuk pengakuanmu. Aga bentuk pengakuanmu. Matni asyhadu an la ilaha illallah. Cicemi asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana kata lu? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Na pompon ni ujuk na puange wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasul Allah, suruhku tumatu. Disinilah awal mulanya rukun Islam pertama. Jalan ceritanya. Jadi maupun di pakutana maka ada iga bunga puade asyhadu an la ilaha illallah. Iga bunga puade wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah jawabannya. Jadi pengakuan reken ar-ruh. Jadi artinya roh kita semua itu mengaku. Dan kita nanti buktikan waktu reken ditiupkan roh kita di dalam kandungan ibu. Ya, di situ ada keterangan Rasulullah dalam hadisnya. Ya, jadi di sini dulu ya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah yang paling pertama mengucapkan itu adalah aburro. Pengakuannya bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Gangkanda na pada tunni puanget na aku tunni reke ini wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, suruhku. Nah sempuang itu. Ya. Jadi saya kembali analisa dialog dua pendeta awal ini. Ternyata memang yang namanya berkompetisi dasarnya memang dari situ.
Sampai hari ini selalu berkompetisi orang. Mau menduduki suatu jabatan luar biasa, mereka berkompetisi. Ya. Nah, disinilah pentingnya harus tahu diri, tahu membawa diri, tahu menempatkan diri. Tahu diri, tahu membawa diri, tahu menempatkan diri. Jadi kalau kita mau menjadi pemimpin sebenarnya, jadi intinya di sini adalah pemimpin. Kalau mau menjadi pemimpin sebenarnya, pajapui jula alemu, posisimu itu seperti apa dan siapa kamu sebenarnya. Nah, itulah sehingga muncul lagi ungkapan para ulama-ulama sufi itu, man arafa nafsahu faqad arafa Adam, wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruh, wa man arafa Ruh faqad arafa Allah. Ni gini kita pajapui alena, na pajapui ton itu Adam. Wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad, na dingi kita pajapui Adam na pajapui ton itu Muhammad. Wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruh, nigi kita pajapui Muhammad na pajapui ton itu nyawana. Wa man arafa Ruh faqad arafa Allah, na nigi kita pajapui nyawana na pajapui ton itu Allah Taala. Manusia terdapat dua unsur. Unsur rohani, unsur jasmani. Unsur rohani, unsur ilahiyah. Jadi angkat unsur ilahiyah riwata kalewe. Betul anda engka pak bere poler kuangi. Yang biasa saya katakan bahwa ada 5 unsur ilahiyah riwata kalewe. As-sam'ah, pendengaran, wal abasara, pakita. Jadi ada 5 itu: pendengaran, penglihatan, penciuman, perkataan, dan perasaan. Ya, pendengaran, penglihatan, penciuman, perkataan, dan perasaan. Ia nariasenge unsur ilahiyah. Pak bere poler kuangge. Disitulah juga hikmahnya kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu. Disitulah juga hikmahnya kenapa rukun Islam ada 5. Nah sahabat, 5 memang reking unsur ilahiyah riwata kalita. Pendengaran, penglihatan, penciuman, perkataan, perasaan. Ini satu paket dengan roh. Satu paket dengan roh. Makanya roh kita dengan sholat 5 waktu paket. Ya. Lalu unsur jasmania, mancaji watakale, ada 4. Unsur paling utama adalah tanah itu sendiri. Inilah yang populer disebut bahwa manusia itu berasal dari tanah. Jadi manusia berasal dari tanah. Ini jasad yang jarang digali, jarang ditelusuri adalah unsur ilahiyah. Kenapa jarang lari ke situ? Karena takut ngomong kalau tidak ada ilmunya. Makanya ulama-ulama sufi itu berani mengangkat seperti itu karena dia temukan. Nah, itulah sehingga kenapa tasawuf itu penting. Tasawuf itu sasarannya adalah menggali yang batin. Karena kapan ada syariat, pasti ada hakikat. Hakikat itu kan batin, lise. Tidak mungkin ada syariat kalau tidak ada hakikat, batin. Dan tidak mungkin ada batin kalau tidak ada syariat, hakikat, maksud saya. Ya, jadi begitu. Tubuh kita syariat, hakikatnya adalah rohnya. Tubuh kita tidak ada apa-apanya kalau tidak ada roh.
Itulah sehingga Imam Malik menyampaikan, man tasyarra wa lam yatahaqqaq faqad tafassaq wa man tahaqqaq falam yatasarra faqad tazandak. Ni gini kita masyariat anda dekna penghakiki akka solam itu. Nah ni gini kita menghakiki anda dekna nama syariat ateis tidak bertuhan. Wa man jam bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang menggabungkan dua-duanya itu, itulah kebenaran. Jadi syariat dengan hakikat itu sidon rangang itu. Nah, tarekatnya itu adalah usaha. Jadi itu yang ditambahkan oleh para ulama sufi, syariat, tarekat, hakikat. Jadi syariat itu adalah hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Nah, bagaimana caranya dijalankan, aplikasikan syariat itu. Itulah disediakan tarekat. Jadi aplikasi itu namanya tarekat. Tarekat itu adalah jalan, usaha. Nah, setelah kita jalani dengan baik, hakikatnya muncul itu sesuai dengan usahanya, sesuai dengan tarekatnya. Jadi para ulama-ulama sufi itu berbeda-beda penemuannya tentang hakikat. Tergantung berapa banyak amalannya dari syariat itu. Ya, jadi itu sehingga tasawuf itu adalah spiritual zauqiyah. Hubungan perasaan antara hamba dengan Allah. Nah, jadi itulah sehingga kalau ulama-ulama sufi itu pada umumnya main perasaan. Nah, itulah yang saya selesaikan buku tasawuf falsafah itu, ilmu tasawuf yang memadukan rasa dan rasio. Ya, yang memadukan rasa dan rasio. Jadi rasa itu ada pada hati, rasio ada pada otak. Karena otak kita, akal pikiran itu jangkaunya hanya dunia saja. Tapi kalau rasa itu jangkaunya ya tak terbatas. Ya, itulah sehingga bagusnya dikombinasikan antara rasa dan rasio. Ya hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita kembali lagi bahwa dua kalimat syahadat tadi itu kita sudah pahami bahwa yang pertama lakukan baca Allah, ya. Yang kedua Rasulullah mengaku. Nah, inilah yang disimpulkan menjadi kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya sewaktu Adam alaihissalam mau dinikahkan oleh Jibril, ada terpampang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan maharnya Adam kepada Hawa itu dia disuruh bersalawat kepada Nabi. Lalu Adam pada saat itu mengatakan, adakah manusia di depan saya? Kukira saya yang paling pertama. Diberitakanlah kepada Adam, ada rohnya, nurnya sudah jauh lebih duluan daripada kamu. Jasadnya akan muncul dari cucumu, Nabi yang paling terakhir nanti. Itulah sehingga Rasulullah SAW disebut Nabi Kaminat Riolo, sebuah Nabi Kaminat Remundri. Apa maksudnya? Nabi tadi disebut Nabi Kaminat Riolo dari segi roh. Disebut Nabi Kaminat Remundri dari segi jasad. Jadi itu sudah jelas ya. Jadi Nabi disebut Nabi Kaminat Riolo artinya nyawana Nabi Kaminat pertama diciptakan oleh Allah. Ya, tubuhnya Nabi Kaminat terakhir. Jadi dek negara kain tubuh Nabi di munrina tubuhna Nabi ta. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu lanjut dari kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat tauhid. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. 12 tambah 12 sama dengan 24 huruf. 24 huruf itu ternyata di situ lagi asal usul jam dinding. Jadi asal usul jam dinding itu 24 jam dari situ Bapak Ibu. Sehingga 24 jam sehari semalam itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. 24 jam siang malam akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lalu
dalam 1 jam 60 menit, dalam 1 menit 60 detik. Dari mana asal usulnya sehingga muncul itu? Ternyata detik jam itu sejalan dengan denyutan jantung. Jadi detik itu sejalan dengan denyutan jantung. Jadi kalau denyutan jantung sejalan dengan detik, maka jantung kita sehat. Tapi kapan denyutan jantung tidak sejalan dengan detik, itu sehingga ada namanya gangguan jantung, harus dipasang cincin dan seterusnya. Nah, lanjut dari itu, napas yang keluar masuk, dalam 1 menit itu 60 napas, dan itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, kapan napas kita tidak sesuai dengan perjalanannya rekin menit itu sehingga dibantu lagi oksigen. Masih selesai kan? Lalu apa yang harus dilakukan supaya denyutan jantung kita aman, napas kita keluar masuk juga aman, intinya sehat jantung, sehat pernapasan? Rahasianya ada dari kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau Allah mau sehatkan jantung kita, Allah mau sehatkan pernapasan kita, itulah sehingga ada amalan zikir batin. Para ulama-ulama sufi ada amalan khususnya, bahkan ada istilahnya terapi zikir. Yang saya lakukan setiap selesai sholat tahajud itu, ini saya paketkan dan bisa juga kita amalkan. Sederhana ji Bapak Ibu. Ini untuk mendapatkan kesehatan lahir dan batin, jantung, pernapasan. Sholat tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat. Ya, setelah itu istighfar 100 kali. Salawat 100 kali. Lafaz la ilaha illallah 100 kali. Sudah itu tarik napas, tahan di perut, ucapkan lafaz Allah Allah sebanyak 100 kali. Insya Allah jantung dan pernapasan sehat selalu. Ini ada di buku saya. Jadi tadi itu amalannya saya kasih masuk di sini. Ini di dalam hati kita ada lafaz Allah. Ya. Di dalam hati kita ada lafaz Allah. Dan itu tadi ada saya masukkan di sini. Ada penyakit sampai hari ini tidak ditemukan dokternya, tidak ditemukan rumah sakitnya. Penyakit hati, rasa hati. Bagaimanapun hebatnya teknologi sekarang, belum mampu melahirkan dokter hati, belum mampu menciptakan rumah sakit hati. Dan penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit hati. Coba kita renungkan. Penyakit hati bahayanya, nasulangi alena, nasulangi itu tahu. Kalau penyakit mata, alena utama masessa. Kalau penyakit tubuh, alena utama masessa. Dia mana sessa tahu lagi. Tapi kalau penyakit hati, dirinya dan orang lain naganggu. Nah, di sini saya temukan. Dan inilah saya punya tarekat tersendiri. Jadi tarekat itu artinya amalan khusus. Ya. Jadi kan ada 2 tuh model tarekat. Tarekat wajib dengan tarekat sunnah. Tarekat wajib itu semua umat Islam wajib bertarekat. Yang mana itu? Rukun Islam
harus dijalankan, wajib dijalankan. Itu namanya tarekat wajib. Jadi sininna reke umat selenge wajib mana gitu mat tarekat. Betulnya wajib mana ini dijalankan rukun Islam. 5 rukun Islam itu saya istilahkan tarekat wajib. Yang tarekat sunnah itu itulah yang berbeda-beda. Ya, ada tarekat Naqsabandiyah, ada Ansaziliyah, ya toh? Itu tergantung mursyidnya, gurunya, dan amalan-amalannya itu dia rasakan sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau saya yang saya amalkan ini, ya, yang saya amalkan jadi paket sholat tahajud, ya istighfar, salawat, tahlilan dengan lafaz Allah terakhir. Nah, apa manfaatnya? Jadi kalau kita menjalankan sesuatu, telusuri dulu apa manfaatnya, apa tujuannya, apa khasiatnya, supaya kita semangat. Ya, semangat kira-kira pajopai, dan kita juga akan rasakan kalau kita sudah amalkan, kita akan rasakan nanti seperti apa buahnya, seperti apa hasilnya. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, apa alasan saya sehingga saya awali dengan sholat tahajud? Ya, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang paling tertinggi. Sampai yang perlu meneriakin rasina. Intisari daripada sholat tahajud itu pertama adalah pak duka lasah, mengusir segala macam penyakit lahir dan batin. Al-Mukarram Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambudalle sempajan tahajud na pancaji olahraga setiap malam. Sehingga angka cerita dari Gurutta Ambudalle itu dokter pribadinya Gurutta. Pernah Gurutta semasa hidupnya di rumah sakit 3 bulan. Dokter pribadinya itu melihat Gurutta bahwa di dalam perutnya ada selalu makanan. Dan dokter pribadinya beliau bertanya, "Wang, selama ini dek nang kana mandre natulu masuk ke wita. Aga papiwalina Gurutta Ambudalle barakana olahragaku tengah uni." Iro dokter pribadinya Gurutta makutane olahraga agaro tengah uni olahraga Gurutta maka ada sempajan tahajud. Oh, jadi disitulah saya dapatkan bahwa Gurutta Ambudalle itu olahraganya sholat tahajud, dan memang itu sudah ditelusuri bahwa gerakan-gerakan sholat itu mengandung kesehatan. Makanya sempurnakanlah rukuknya, sujudnya, supaya itu betul-betul membantu kesehatan jasmani, belum lagi kesehatan rohani. Lalu kandungan berikutnya lagi sholat tahajud itu maqamam mahmuda, lolongan kedudukan terpuji di mata Allah. Jadi istilahnya maqam itu dalam ilmu tasawuf itu kursi rohani. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah tasawuf ada namanya maqam. Jadi maqam itu artinya kedudukan atau kursi. Jadi kapan kita lakukan suatu amalan, maka rohani kita dibuatkan kursi duduk. Jadi itulah sehingga kapan seseorang itu tidak ada amalan-amalan khususnya, ia itu namanya mompot tuli maranaka tu susah nyawa-nyawana nasabah dek gaga kadera napas sadiangi. Ya. Jadi itulah sehingga pentingnya di sini menyiapkan kursi rohani yang distilahkan maqam mahmuda. Ia maka ketahui yang dikejar adalah kursi tubuh, kursi fisik. Katakanlah anggota DPR, bupati, gubernur, menteri, presiden, itu kan kursi, ya kursi tubuh, ya kaderana rakyat tubuh. Nah, bukan main biayanya untuk mencari kursi, mulailah kursi DPR. Jangan harap dapat kursi DPR kalau tidak ada ratusan juta bahkan miliaran. Lebih-lebih bupati, presiden, triliunan biaya habis baru dapat kursi menteri, kursi presiden. Ada kursi yang dilupakan, kursi rohani. Makanya jangan heran, banyak rohaninya sekarang itu maranaka terus susah nasabah dek napas sadangi kadera nyawa-nyawana. Ya, ini terlupakan sekarang. Nah, iro angka nas itu ngena nyawata. Tubuh tidak ada apa-apanya kalau tidak ada nyawa. Makanya kalau mau tenang hidupnya,
elo ki manyaman nyawata mondor lino pas sadia kadera nyawata, pas sadia kursi nyawata yang istilahkan tadi maqaman. Ya, jadi amalan insya Allah tidak membutuhkan jutaan ratusan juta, miliaran, tidak ji. Hanya membutuhkan saja amalan-amalan khusus. Sehingga roh kita itu tenang karena ada kursinya. Kan logikanya toh. Tubuh tak saja dari ketotong 5 pakor 1 jam 2 jam marah kata sedih. Melok itu pingsan, melok itu buang. Nah, sahabat, dek gagar ke kadera. Nah, disinilah masalahnya sehingga banyak orang ya terkecoh dengan kursi jasmani, bukan kursi rohani dicari. Nah, melalui kesempatan ini untuk mendapatkan kursi rohani, itulah tadi saya suguhkan kepada kita. Siapa yang mau amalkan, kita akan rasakan nanti seperti apa ketenangan roh kita. Jadi sholat tahajud, ya, jadi manfaatnya sudah jelas. Kemudian, kenapa istighfar pertama? Nah, setelah itu istighfar saya baca 100 kali. Dasarnya Rasulullah sendiri mengatakan, ya Yuhannas tubu ilallah wa astaghfiru. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yaum mi'ata marrah. Sininna rupa tawe. Taubatlah kepada Allah, ai istighfar, baca ki istighfar. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru. Sesungguhnya saya ini bertobat dan membaca istighfar fil yaum setiap hari mi'ata marrah 100 kali. Jadi saya ambil angka 100 itu standar. Kalau lebih dari itu terserah dari kita. Hanya standarnya saja 100. Karena saya mengacu pada hadis tadi. Ya. Jadi minimal 100 kita baca istighfar. Lalu apa manfaat daripada istighfar? Manfaat daripada istighfar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man aktsara istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli diqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Di gini kita pamega istighfarna, ipancajingen itu ripuang Allah Ta'ala, Allah berikan kepadanya setiap ada kesedihan, Allah akan berikan suatu kegembiraan. Setiap ada kesempitan, Allah akan berikan kelonggaran, dan Allah akan berikan rezeki datangnya tak disangka-sangka. Itu keutamaan daripada istighfar. Jadi standar 100, lebih tidak ada masalah. Ya, lalu apalagi manfaat daripada istighfar? Likulli da'in dawa'um wa dawa'u dzunub al-istighfar. Semua penyakit ada obatnya, ada pembersihnya. Dan obatnya serta pembersihnya dosa adalah istighfar. Ya, istighfar. Lalu apalagi kata Rasulullah? Kasratul istighfar tajlibur rizqah. Perbanyak istighfarmu, rezekimu akan dilancarkan oleh Allah. Itu manfaat istighfar. Sehingga saya ambil 100 kali. Nah, setelah itu amalan berikutnya salawat. Ya, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, minimal itu. Nah, dasarnya lagi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Dan Allah memanggil kita, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi intinya kita usahakan siapkan tempat khusus untuk bersalawat kepada Nabi. Yang biasa kita dengar, yang penting kita dengar disebut nama Nabi bersalawat. Iya betul. Tapi lebih makanya pandareko ialah matu onrong khusus baru kita bersalawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi. Apa intisari, apa rahasia daripada salawat? Ya, intisari daripada salawat itu pertama, Allah bersalawat kepada Nabi adalah penyerahan rahmat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ipancaji gudan rahmat oleh Allah. Aga buktina, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmatan di situ menasab 3 maf'ul. Maf'ulun bi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Aga betul anda, maf'ulun bi alena Nabi sallallahu alaihi wasallam tiwireng pamase polir puangin lor ini. Maf'ul mutlak alena nabita pamase.
Dirinya Nabi itu adalah rahmat. Ana rahmatul muhdad, kata beliau. Saya ini rahmat pamaseka. Ya, kemudian maklum ma'a alena Nabi tatiwiki berjumpa dengan sama rahmat Allah di surga. Masya Allah. Nah, jadi sehingga di dalam ayat itu disebutkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah. Jadi intinya, naubiki Allah Ta'ala, silakan bersalawat. Jadi intisari daripada itu, kita bersalawat kepada Nabi, hakikatnya dibuka pintu rahmat. Jadi masalahki rina bitta ilauki sarkomina timparangi babanda pamasiwi. Karena nabita gudan rahmat, pintunya, caranya membuka pintu rahmat adalah salawat. Ya, jadi begitu. Sehingga ada ungkapannya Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, tidak akan terangkat doa kalian hatta tusalli ila nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Dia nataraka padongata mendra ilangi gangkanna as-salaw pakilaur nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah dasarnya sehingga saya ambil lagi itu salawat pengamalannya. Kemudian yang ketiga, lafaz la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ternyata lafaz la ilaha illallah ini adalah zikrul a'la. Zikir kami nama tanre, cara curhat sama Allah, cara bergantung sama Allah. Inilah juga yang dimaksudkan hudurul kalma Allah ala kulli hal. Hadirkanlah Allah di dalam hati kita dimanapun kita berada. Jadi lafaz la ilaha illallah itu harus dibasahi lidah kita, jangan lepas dari lidah kita. Karena dengan la ilaha illallah sudah terbiasa di mulut kita, lidah kita, suatu saat nanti akan berpisah roh dengan jasa kita, maka insya Allah lafaz itu akan datang menjemput kita. Sehingga muncul hadis Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, man qara'a la ilaha illallah fi akhir hayat dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia masuk surga. Nah, untuk memudahkan datangnya lafaz la ilaha illallah, mulai dari sekarang kita harus lapatkan, latihkan terus lidah kita. Tapi bukan sekedar dilatih saja, tapi harus kita buktikan apa maksud daripada la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammad Rasulullah di sini adalah hidupkan sunnah-sunnahnya. La ilaha illallah, jalankan semua perintahnya, singkirkan semua larangannya. Muhammad Rasulullah, jalankan, hidupkan sunnah-sunnahnya. Maka tersimpullah di situ bahwa la ilaha illallah adalah pintu surga, Muhammad Rasulullah adalah kunci pembukanya. Jadi itulah sehingga itulah kita jalankan sekarang. Pugau sini na perintahnya puangnya, otomatis pintu surga siap buat kita. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi, kuncinya siap buat kita. Kapan saja malaikat maut datang menjemput kita, pintu kita di surga sudah siap, kunci kita sudah siap di sana. Demikian karena waktu membatasi. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin ya zal jalali ikram. Allahumma allimna fima jahilna wa dzakirna bima nasina ya zal jalali ikram. Ya alim ya halim ya hafiz ya alimul ghaib wa syahid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.